Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang perspektif internal bisnis. Nah, di sini sih kita akan memperkenalkan diri dulu. Saya Nuraini, Saya mau Nadia Fabiola. Saya Megan Wijaya, saya Saya Mawar Nadia Fabiola ingin menjelaskan tentang pengertian balance scorecard, perspektif internal bisnis. Yang pertama itu pengertian balance. Pengertian balance yaitu artinya berimbang. Maksudnya untuk mengukur kinerja seseorang diukur secara berimbang dari dua perspektif, yaitu keuangan dan non keuangan, jangka pendek dan jangka panjang, intern dan ekstern. Kemudian scorecard. Scorecard itu adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor performance organisasi dan juga untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan di masa depan. Jadi, balance scorecard adalah suatu sistem manajemen untuk mengelola implementasi strategi, mengukur kinerja secara utuh, dan mengkomunikasikan visi dan strategi. Di sini saya Nuraini ingin menjelaskan tentang tujuan internal dari visi dan misinya. Jadi, kayak tujuan internal itu yang pertama, membimbing pemikiran manajemen pada isu-isu strategi, terutama pada saat perubahan signifikan. Terus yang kedua, bantuan menentukan standar kinerja. Yang ketiga, menginspirasikan karyawan untuk bekerja lebih produktif dengan memberikan fokus dan umum tujuan. Yang keempat, panduan pengambilan keputusan karyawan. Yang kelima, membantu membentuk kerangka kerja untuk perilaku etis. Terus selanjutnya tujuan dari eksternalnya, yang pertama, memintalah dukungan eksternal. Yang kedua, menciptakan hubungan lebih dekat dan komunikasi yang lebih baik dengan pelanggan, pemasok, dan mitra aliansi. Yang ketiga, berfungsi sebagai alat hubung masyarakat. Jadi di sini juga ada manfaat dari visinya, itu yang pertama menjadi motivasi bersama untuk meraih keberhasilan. Yang kedua, meningkatkan kinerja karyawannya. Yang ketiga itu menumbuhkan dan meningkatkan tanggung jawab dan etos kerja karyawan. Yang keempat, menumbuhkan rasa memiliki terhadap organisasi. Terus juga ada manfaat misinya. Yang pertama, menjadikan langkah awal perusahaan untuk mencapai visi. Yang kedua, memacu organisasi untuk berinovasi dan menghadapi persaingan. Yang ketiga, membantu individu maupun organisasi dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan visi organisasi. Yang keempat, menjadi pedoman utama dalam mengembangkan bisnis baru. Yang kelima, membantu karyawan baru untuk mengidentifikasikan tujuan organisasi. Yang keenam, menciptakan kondisi organisasi yang sehat seperti pada umumnya. Yang tujuh, memberikan dan menerjemahkan tujuan dasar organisasi. Kenalkan, nama saya Megan Wijaya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian penerapan perspektif internal bisnis. Selanjutnya, mengidentifikasi dan mengendalikan proses bisnis inti. Proses-proses ini memungkinkan perusahaan untuk mencapai tujuan yang diharapkan pemegang saham dan mencapai keunggulan dalam pelayanan pelanggan. Pada akhirnya, pencapaian proses ini akan menciptakan nilai bagi konsumen dan berkontribusi pada hasil finansial yang positif. Dan ada 3 tahapan yang dapat diikuti perusahaan untuk memahami sudut pandang di setiap bagian internal bisnis, yaitu yang pertama proses inovasi, kedua proses operasi, dan ketiga proses pengaturan dan sosial. Nama saya Nurmala Sari. Di sini saya akan menjelaskan visi dan misi dari produk kecantikan. Visinya yaitu menjadi perusahaan yang terpercaya dalam menyediakan produk skincare yang aman, berkualitas tinggi untuk memuaskan pelanggan. Misinya yaitu 1. Memberikan pelayanan yang berkualitas kepada seluruh pelanggan. 2. Menjaga keunggulan di bidang teknologi kesehatan dan kecantikan kulit sehingga mampu menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. 3. Memasarkan dengan kualitas produk terbaik. Selamat pagi. Perkenalkan, saya selaku HRD, nama saya Raffia Agustianti. Boleh perkenalkan diri? Nama saya Mulki Rohman, usia saya 19 tahun. Saya lulusan dari SMP Islam Sima. Jurusan saya administrasi penyaluran. Baru lulus ya. Kamu tahu informasi lowongan ini dari mana? Baik. Apa yang kamu tahu tentang perusahaan ini? Kenapa Anda tertarik di perusahaan ini dan kenapa Anda memilih posisi ini? Karena perusahaan ini sudah membuka lowongan
saya tertarik untuk mencobanya. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Kami akan menghubungi Anda sekitar 1 sampai 2 minggu ke depan melalui WhatsApp atau email pribadi. Baik, terima kasih Pak Mufid. Selamat pagi. Ya pagi. Perkenalkan, saya Rafia Gustianti sebagai HRD di sini. Silakan perkenalkan diri. Oh, baik Bu. Perkenalkan, nama saya Ratu Baroka. Saya usianya 1 tahun, pernah bekerja di perusahaan retail sebagai pramaniaga dan saya lulusan SMK jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Baik, kamu tahu informasi lowongan ini dari mana? Saya mengetahui informasi lowongan ini dari sosial media Instagram. Baik, apa yang kamu tahu tentang perusahaan itu? Tentang perusahaan, saya mengetahui tentang perusahaan ini itu bergerak di bidang kecantikan sebagai produksi di daerah Tangerang. Mengapa Anda tertarik di perusahaan ini? Oke, saya tertarik di perusahaan ibu karena saya sebelumnya pernah bekerja sebagai staf gudang juga kurang lebihnya 1 tahun dan saya tertarik melamar pekerjaan tersebut karena itu. Dan kenapa kamu memilih posisi ini? Pertama, posisi ini relevan dengan background pengalaman saya dan kedua menurut saya ini memiliki ada jenjang karirnya menurut saya di posisi tersebut. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Kami akan menghubungi kembali kurang lebih 1 sampai 2 minggu melalui WhatsApp atau email. Baik Ibu, terima kasih juga saya ucapkan sudah memberikan kesempatan saya untuk mengikuti interview. Baik, terima kasih. Pagi, saya Novelita Retini sebagai ini. Sebelumnya saya sudah mengenal kamu. Coba kamu ceritakan diri kamu. Pagi Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan saya untuk menjadi interviewer. Baik, saya akan mengenalkan diri saya. Saya pernah bekerja sebagai prame dan saya pernah mencapai target sesuai dengan perusahaan, yaitu saya pernah target saya sebulan itu pernah 300 per bulan. Saya alhamdulillah mencapai target. Motivasi kamu dalam bekerja di perusahaan ini itu apa? Baik, motivasi saya bekerja yaitu saya ingin mengembangkan diri saya dan improve diri saya sendiri untuk mencapai karir yang saya inginkan. Baik, apakah sedang melamar di tempat lain atau hanya di sini saja? Baik, untuk saat ini saya sedang fokus untuk melamar di sini saja, belum ada dengan perusahaan lain. Jika kamu diterima di sini, berapa sih range gaji yang kamu inginkan? Untuk range gaji yang saya inginkan, sebelumnya saya sudah riset terlebih dahulu untuk posisi yang saya lamar. Dan kira-kira untuk posisi yang saya lamar gajinya itu di antara 3 juta sampai 4 juta. Untuk saat ini, apakah ada pertanyaan yang ingin kamu tanyakan seputar job desk ini? Oke, untuk yang saya tanyakan saat ini, kira-kira apakah ada jam tambahan atau tetap Sesuai prosedur. prosedur? Untuk jam kerja di posisi ini itu minimal 8 jam, tetapi tidak menutup kemungkinan kita akan ada jam kerja tambahan yang masuknya ke dalam lemburan. Apakah ada Baik, untuk saat ini saya cukup pertanyaannya hanya itu aja. berarti sampai sini materinya ya. Terima kasih ya Mas. Perkenalkan, nama saya Latif Baroka. Saya perwakilan dari kelompok 5 Balance Call Credit yang bertema tentang internal bisnis. Di sini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk melakukan kerjasama timnya. Dan kedua, saya terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Balance Call Credit, yaitu Ibu Elsa. Di sini saya pengen ucapin
sekian penjelasan tentang internal bisnis yang ada di video. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.